Komisi Pencari Fakta atau KPF yang terdiri atas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta merilis hasil investigasi terkait demonstrasi Agustus 2025. Setelah menganalisis 115 berkas pemeriksaan kepolisian, mewawancara 63 informan, dan mengumpulkan ribuan data sumber terbuka yang dilakukan sejak September 2025 hingga Februari 2026, tim pencari fakta independen itu mengungkap fakta-fakta baru yang sebelumnya tidak ada di ruang-ruang pemberitaan. Selain menewaskan 13 warga sipil, aksi demonstrasi yang berlangsung pada Agustus 2025 itu berubah menjadi ajang perburuan para aktivis. Ada 6.719 orang ditangkap aparat yang diantaranya tidak memiliki rekam jejak terlibat dalam gerakan sosial. Aparat bergerak cepat menetapkan aktivis, pelajar, dan warga sipil sebagai tersangka. Ironisnya, banyak di antara mereka yang dituduh sebagai dalang dan provokator dengan hanya berbasis ekspresi di media sosial serta keterlibatan dalam jejaring percakapan digital. Hingga 14 Februari 2026, ada 703 tahanan politik yang masih diproses hukum, 506 orang dinyatakan bersalah, 348 orang yang dijerat pasal pengeroyokan di muka umum, dan 13 aktivis yang dituding provokator. Lantaran itu, dalam rilis laporan yang dilangsungkan di kantor Indonesia Corruption Watch Jakarta pada Rabu 18 Februari 2026, Komisi Pencari Fakta menyebutnya sebagai operasi pembungkaman kaum muda terbesar sejak reformasi. Jadi sejak awal kami mendesak Presiden untuk membentuk tim mencari fakta. Nah, jadi sampai hari ini nggak ada tuh tim mencari fakta, ya kan? Komnas HAM bagaimana kabarnya itu? Ya kan, lembaga-lembaga lain gimana kabarnya? Komnas Perempuan misalnya. Jadi kami juga tetap mendesak mereka terus meneruskan. Tetapi ini bisa sangat menjadi bahan untuk mereka dan membuat kalibrasi. Kalau masyarakat sipil saja dengan segala keterbatasannya bisa seperti ini, harusnya mereka dengan semua kewenangan, dengan semua atribusi harusnya lebih bisa dibandingkan ini. Nah, dari situ kemudian juga kami memberikan mandat meminta kepada anggota komisi untuk menganalisis pola-pola kejadian. Karena peristiwanya banyak ya, dan bagaimana mendudukkan persoalan terkait perburuan aktivis terbesar pasca reformasi. Berdasarkan analisis Komisi Pencarian Fakta, demonstrasi dan kerusuhan pada Agustus 2025 terjadi di tengah ketegangan elit, ketidakstabilan institusi negara, dan kebijakan ekonomi yang menekan kehidupan rakyat. Di waktu bersamaan, kabar tentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR menyebar seketika. Publik pun geram dan mulai turun ke jalan. Awalnya, demonstrasi gelombang pertama pada 25 Agustus 2025 terjadi di 23 kota, dan jumlahnya menyusut pada 2 hari kemudian. Namun pada hari ketiga, tepatnya 28 Agustus 2025, aksi demonstrasi terjadi di 28 daerah di Indonesia. Di hari yang sama, seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan dikabarkan meninggal dunia setelah dilindas mobil rantis Brimob. Kemarahan publik pun tak terbendung. Pada 29 Agustus 2025, terjadi unjuk rasa di 49 kota dan aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025 berlangsung di 76 kota di Indonesia. Bukan hanya aktivis dan warga biasa yang turun ke jalan, para pemengaruh atau influencer pun turut beraksi. Pada 31 Agustus 2025, sejumlah pemengaruh mengunggah poster digital bertajuk 17+8 Tuntutan Rakyat hingga turun ke jalan. Aksi itu direspon Raffi Ahmad selaku utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Dalam laporan setebal 138 halaman itu, Komisi Pencari Fakta mengungkap peran Raffi Ahmad terkait aksi tersebut. Dikabarkan Raffi menghubungi Jerome Pauline untuk berdialog dengan pimpinan DPR. Setelah berdiskusi dengan sejumlah pemengaruh atau influencer lainnya, mereka menyampaikan kepada Raffi Ahmad agar pertemuan dilakukan secara terbuka dan seluruh pembicaraan ditayangkan ke publik. Selain itu, dialog tersebut mesti dihadiri perwakilan buruh, ojol, mahasiswa, akademisi, guru, masyarakat sipil, kelompok anti korupsi, dan keluarga korban brutalitas polisi. Namun permintaan tersebut tidak diamini Raffi dan pertemuan pun tidak pernah terjadi. Kami juga menemukan, apakah ada masa bayaran? Ya, ada pengakuan masa bayaran yang ini dipimpin oleh organisasi bernama Bison. Nah, Bison ini mengakui mengorganisir masa yang biasa digunakan untuk tim hore kalau di televisi. Tahu kan, gitu kan tim horenya. Terus
Nah, mereka mengakui bahwa mereka didorong dan dibayar untuk mencegah atau menjegal aksi demonstrasi mahasiswa. Katanya begitu. Dan mereka mengklaim mereka adalah afiliator dari sebuah lembaga di Indonesia gitu. Nah, afiliator ini yang mereka mengakui mereka dijegal. Mereka menjegal aksi HMI dan GMNI ya. Itu aksi setelah tahun 28. Kelompok Bison, pengorganisir massa bayaran yang dimaksud Komisi Pencari Fakta, adalah barisan intelektual strategi objektif nasional yang menjadi bagian dari tim sukses kampanye Prabowo Gibran pada pemilihan presiden 2024. Dalam berkas acara pemeriksaan atau BAP kepolisian diketahui bahwa Koordinator Nasional Bison, Ginka Febrianti Ginting, mengakui telah memerintahkan Sekretaris Nasional Bison, Ahmad Rifaldi, menggalang 70 massa aksi untuk demonstrasi pada 28 Agustus 2025. Ia lantas menyerahkan dana sebesar Rp9.300.000 kepada Bendahara Bison, Ebin Atsil Majid, untuk imbalan massa aksi dan biaya logistik. Ebin Atsil Majid pun mengaku bahwa Bison menerima perintah dari Badan Intelijen dan Keamanan atau Baintel Polri pada 29 Agustus 2025 untuk menggeser massa aksi Himpunan Mahasiswa Islam dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang akan berunjuk rasa di depan Mabes Polri. Selain itu, Bison juga menggelar aksi damai bertema penolakan anarkisme dan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, alih-alih menangkap dan menahan orang-orang Bison, aparat malah membidik aktivis pro-demokrasi sebagai target utama kriminalisasi. Malah beberapa pekan setelah rangkaian unjuk rasa Agustus 2025, Koordinator Nasional Bison, Ginka Febrianti Ginting, ditunjuk sebagai Komisaris Anak Usaha BUMN Pertamina Retail. Padahal, ia tidak memiliki rekam jejak profesional yang lazim dalam sektor energi atau pengelolaan korporasi.